anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai zat adiktif dan psikotropika. Anak-anak, lihat pada gambar. Gambar di atas menampilkan gambar orang yang sedang merokok. Pemandangan tersebut kan udah nggak pemandangan yang lazim ya, yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menemukan para perokok hampir di semua tempat, atau semua yang kamu lalui lah ibaratnya. Nah, baik itu orang tua kalian, keluarga kalian juga merupakan perokok. Tahukah kamu bahwa sebenarnya rokok itu merupakan zat adiktif yang membahayakan bagi kesehatan? Pasti anak-anak sih jelas tahu. Karena udah banyak ya iklan-iklan rokok yang menampilkan efek menggunakan rokok itu seperti apa pada bungkusnya. Secara garis besar anak-anak sudah ada gambaran lah ibaratnya. Nah, namun hari ini anak-anak kita akan mengetahui tentang zat adiktif dan juga obat-obatan psikotropika dengan membahas materi-materi dan kata kunci zat adiktif, alkohol, rokok, psikotropika, dan narkotika. Ayo kita simak penjelasannya. Telah disebutkan bahwa rokok termasuk salah satu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi kita dapat mengakibatkan ketagihan atau kecanduan baik fisik maupun psikologis. Zat adiktif merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Para pemakainya sebenarnya tahu anak-anak bahwa zat yang mereka konsumsi itu berbahaya. Namun mereka masih tetap mengkonsumsinya. Kenapa? Karena zat adiktif itu menimbulkan efek yang menenangkan. Jadinya mereka itu tetap mencoba untuk, melakukan atau memakannya gitu ya. Zat adiktif, ada 2 golongan anak-anak, ada yang golongan psikotropika dan ada, non psikotropika. Kalau yang golongan psikotropika itu kayak macam-macam obat perangsang atau yang sering disebut stimulan, terus obat penekanan, susunan saraf pusat atau yang disebut antidepresan ya gitu ya, dan obat halusinasi yang disebut halusinogen. Sedangkan zat adiktif non psikotropika antara lain seperti yang ada pada kehidupan kita sehari-hari yaitu minuman beralkohol, rokok, kafein, dan inhalan. Pertama kita akan membahas minuman beralkohol. Kamu tentu pernah mendengar kata siu, arak, brembali, anggur, bir, atau champagne. Nah, minuman-minuman tersebut kan minuman beralkohol anak-anak. Nah, apa sih sebenarnya alkohol itu? Alkohol itu anak-anak adalah senyawa organik turunan dengan gugus OH ya pada atom karbon tertentu. Para ahli kimia di Eropa pada abad pertengahan menggunakan istilah untuk menyebut sebuah senyawa yang berbau khas yang diperoleh dari proses penyulingan, yaitu zat etanol yang mempunyai rumus kimia C2H5OH. Oleh karena itu, secara umum orang kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut sebuah senyawa alkohol secara spesifik, yang disebut etil alkohol atau etanol. Anak-anak, ketika kita sudah merupakan seorang yang kecanduan alkohol, jika mengkonsumsi terlalu banyak alkohol pada satu waktu dan minumnya terlalu sering dalam waktu seminggu, di sini kita dapat merasakan gejala putus zat atau withdrawal syndrome dan meningkatnya rasa lelah, depresi, dan gangguan emosional. Berikut ini Mrs. akan menjelaskan perjalanan alkohol dalam tubuh kita jika kita meminumnya. Pertama, di mulut, alkohol dikonsumsi melalui mulut, lalu masuk eh, tahap di mana yang kedua, perut di usus besar, sebagian kecil dari alkohol menembus dinding perut kita dan masuk ke aliran darah. Tetapi sebagian besar masuk ke dalam usus kecil atau intestin. Di dalam usus kecil anak-anak, dengan cepat alkohol diserap nih anak-anak dalam aliran darah. Kemudian, peredaran darah jantung memompa darah yang sudah bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh. Nah, akhirnya alkohol akan sampai di otak nih setelah kita minum dan dibawa melalui aliran darah sampai hati jika sampai hati kita mengoksidasi atau membakarnya. Dan akhirnya pas sampai hati anak-anak, dia si hati kan akhirnya membakar alkohol itu dengan kecepatan 1 ons per jam. Pembakaran ini merupakan proses mengubah alkohol menjadi air. Tubuh kita lalu mengeluarkannya melalui air seni ya atau air keringat dan karbon dioksidanya melalui pernapasan.
Itulah di dalam tubuh kita anak-anak perjalanan alkohol. Itu sungguh sangat menyiksa ya bagi organ-organ, keenam organ tubuh yang memprosesnya. Dan efek alkohol di dalam tubuh itu adalah pada saat di otak hilang kesadaran, delusi, lupa ya, terus ada pendarahan di otak ya. Kalau di ginjal meningkatkan resiko gagal ginjal, terus untuk paru-paru meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti pneumonia. Pneumonia itu kayak mirip kayak corona anak-anak, kayak sesak napas gitu ya. Nah, terus habis itu nanti kamu jadi seketika semuanya tuh nggak enak di dalam perut kamu dan dada kamu sesak. Dan di organ reproduksi, bagi yang pria, produksi testis terganggu dan mengalami impotensi. Perempuan, kegagalan ovulasi dan keguguran. Eee, untuk organ pankreas, efeknya pencernaannya buruk, malnutrisi, dan diabetes ringan. Bagi sistem saraf kita, peradangan dan kerusakan saraf tepi dan termor. Jadi ini nanti sistem saraf tangannya kita itu nggak bisa berhenti kayak bergetar gitu anak-anak. Anak-anak kan kalau misalkan panik tuh tangannya suka gemeteran kan. Nah kalau termor itu intensitasnya itu agak lebih sering. Jadinya lebih intens gitu ya. Dia bergerak mulu tangannya. Nah, terus yang di liver, penumpukan lemak, hepatitis, dan kerusakan jaringan. Dan di jantung, melebahnya otot jantung, tekanan darah tinggi, serta anemia, serta penyerapan vitamin menurun. Oke, tadi kita udah bahas gimana perjalanannya dan apa aja efeknya, harus kita tahu cara pencegahan dan penyembuhannya. Pengendalian diri. Bagi orang tua untuk tidak mengkonsumsi minuman yang dilarang, hampir semua agama itu adalah sebuah keharusan. Jadi anak-anak, pentingnya landasan agama agar kamu takut terhadap hal-hal negatif yang akan kamu lakukan, dalam kehidupan, termasuk mengkonsumsi alkohol ini. Yang kedua, bagaimana jika sudah terlanjur mengkonsumsi minuman keras atau bahkan ketagihan? Jika sudah kecanduan, masih dalam taraf ringan, maka bantuan dari keluarga, teman, guru, orang tua diperlukan ya introspeksi diri dan bertobat untuk tidak kembali lagi mengkonsumsi minuman haram tersebut bukanlah hal yang sia-sia jika kita bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bagi yang sudah kecanduan berat, pertolongan seorang ahli kesehatan dan alkoholisme sangat diperlukan jika memang dibutuhkan penanganan penderita dengan merawatnya di panti rehabilitasi akan lebih efektif. Biasanya dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sukarelawan yang menyediakan diri untuk membantu menangani korban ketergantungan minuman keras. Mereka yang bekerja sebagai sukarelawan, sebagian merupakan mantan pecandu yang sudah membebaskan diri pada minuman keras, sehingga pengalaman mereka itu sangat bermanfaat untuk kesembuhan penderita. Nomor dua, rokok. Rokok mengandung sejumlah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Oleh karena itu, rokok dapat digolongkan sebagai zat adiktif. Selain menyebabkan ketagihan, zat-zat dalam rokok dapat mengandung racun anak-anak yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Kini, orang mulai sadar bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Di dalam asap rokok terkandung zat kimia lebih dari 4.000 jenis, 400 macam, diantaranya merupakan bahan beracun ya anak-anak ya, dan 43 yang lainnya dapat menyebabkan kanker atau zat karsinogen. Zat kimia yang terkandung di dalam rokok tidak saja berbahaya bagi perokok atau perokok aktif, tetapi juga bagi orang di sekitarnya yang tanpa sengaja juga ikut menghirupnya atau disebut perokok pasif. Zat berbahaya dalam sebatang rokok. Bisa kamu lihat dalam gambar ini, dari ujung sampai ujung itu semuanya berbahaya ya, tidak ada yang tidak berbahaya. Bayangkan aja ini yang, terbakar ini adalah aseton, yaitu zat untuk sebenarnya yang digunakan untuk penghapus cat. Ini ada toluidin dan ini yang menyebabkan kanker. Hidrogen sianida, racun untuk hukuman mati ya. Amonia, pembersih lantai, coba tuh di sini. Terus habis itu ini karsinode. Nah, nih di sini nih anak-anak di tengah-tengah ada pada bahan roket tuh, pembuatan roket metanol kita hirup. Ada pelarut industri, racun semut putih, terus ada gas dari knalpot, dipakai buat acu mobil nih yang sebagai yang di tengah-tengah yang
plastiknya. Nah, di sini jadinya seperti, semua yang diserap oleh tubuh kita itu sangat berbahaya walaupun jumlahnya sedikit. Akhirnya efek yang ditimbulkan, pertama-tama paru-parunya jadi sehat, terus akhirnya jadi paru-parunya jadi tidak sehat dan menghitam, seperti gambar di, samping kanan ini. Zat psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, definisi psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikoaktif artinya bekerja melalui mekanisme pengaktifan dimensi kejiwaan yang berupa perasaan kamu, pikiran kamu, dan perilaku kamu. Zat psikotropika terdiri atas obat perangsang stimulan, obat penekanan susunan saraf pusat atau depresan, dan obat halusinasi atau halusinogen. Pertama, misal saya akan membahas tentang obat perangsang stimulan. Obat perangsang atau stimulan adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan rangsangan tertentu pada pemakaiannya. Nah, obat ini anak-anak bekerja memberikan rangsangan terhadap otak dan saraf. Obat terangsang dapat berupa amfetamin atau turunannya. Namanya ya tuh anak-anak ya, stimulan yang sering beredar di pasaran adalah ekstasi dan sabu-sabu. Pemakaian amfetamin sebagian besar dimanfaatkan untuk menekan nafsu makan yang berlebihan, mengobati penderita hiperaktif, dan penderita narkolepsi yang serangan rasa mengantuk berat yang tiba-tiba yang tidak terkontrol. Akan tetapi, stimulan juga banyak disalahgunakan dalam bentuk konsumsi di luar batas takaran yang dianjurkan anak-anak. Pada awalnya pemakaiannya akan timbul perasaan senang dan berlebihan, rasa percaya diri yang besar, dan semangat yang terlalu tinggi. Pada pemakaian dalam dosis yang berlebih akan menunjukkan gejala-gejala seperti kejang-kejang, panik, muntah-muntah, diare, bola matanya membesar, halusinasi yang menakutkan, tidak dapat mengendalikan emosi, bahkan koma yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Lalu obat penekan saraf atau depresan. Obat ini memperlambat kerja sistem saraf pusat. Biasanya buat penenang nih anak-anak dan buat obat tidur. Buat orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau lagi benar-benar depresi atau benar-benar galau gitu ya, akhirnya harus meminum obat penenang ini agar dia bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Obat ini biasanya diminum untuk mengurangi rasa cemas dan untuk membuat pikiran menjadi lebih santai. Nah, dipakai untuk mengatasi insomnia juga anak-anak penyakit kesulitan tidur. Contoh obat penekanan saraf pusat antara lain itu namanya diazepam, nitrazepam, terus ada juga pil KB. Di Indonesia para pengedar menanamkan obat-obatan ini sebagai pil koplo kalau anak-anak pernah dengar di berita. Nah, penyalahgunaan ini ya, penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek antara lain perasaan menjadi labil, tak karuan, tidak jelas, mudah tersinggung, serta daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung. Nah, contoh yang ketiga adalah halusinogen atau obat halusinasi ya. Di sini jika dikonsumsi dapat menyebabkan timbulnya halusinasi. Halusinogen ini paling terkenal adalah lisigeric acid dietilamide atau disingkatnya LSD. Selain itu ada juga halusinogen yang tak kalah hebat yang dapat menciptakan halusinasi bagi pemakaiannya yaitu psilobin yang dihasilkan dari spesies jamur tertentu dan mekalin yang dihasilkan dari sejenis kaktus yang bernama peyut. Efek yang ditimbulkan adalah kerimat berlebihan, pupil mata besar dan terjadi gangguan motorik dan terjadi halusinasi. Nah, selanjutnya ada narkotika. Anak-anak, istilah narkotika pada awalnya sebenarnya diterapkan untuk senyawa yang dapat memproduksi instabilitas perasaan tidak peduli terhadap rangsangan dari luar melalui penenangan, pada sistem saraf pusat. Sekarang ini istilah narkotika didefinisikan sebagai zat dan obat yang berasal dari tanaman opium atau narkotika alam. Atau zat dan obat yang bukan berasal dari tanaman.
atau narkotika sintesis. Jadi ada dua ya anak-anak ya. Ada yang berasal dari alam, ada yang berasal dari narkotika buatan. Yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika antara lain sebagai berikut. Satu, sedatif atau menghilangkan rasa nyeri. Dua, analgesik atau bisa membius, ya ini biasanya di kedokteran. Depresan untuk menenangkan, biasanya di tempat kejiwaan, stimulun atau merangsang, euforia atau menyenangkan, halusinogen atau menimbulkan hayalan. Beberapa jenis narkotika antara lain yaitu ganja, morfin, heroin, dan kokain. Pertama, ada ganja. Ganja diperoleh dari daun kering dan pucuk tanaman ganja yang namanya Cannabis sativa yang sedang berbunga. Ganja dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis. Daun ganja dalam dosis tertentu dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Efek tersebut menyebabkan ganja yang banyak dimanfaatkan untuk kemoterapi terhadap para penderita kanker anak-anak. Dengan mengkonsumsi pil tersebut, rasa sakit, keinginan memuntah terus-menerus, dan rasa mual yang hebat dapat ditanggulangi. Tapi, eh, ada yang menyalahgunakan ganja sebagai perintilan yang ditambahkan pada sebuah rokok, sehingga di sini menimbulkan rasa halusinasinogen dan rasa kegembiraan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya anak-anak. Harusnya kan ganja ini dipergunakan sebagai dalam ilmu kedokteran. Nomor dua, morfin berasal dari tanaman opium atau candu. Morfin banyak digunakan dunia medis anak-anak atau dunia kedokteran sebagai bahan sedatif penenang ya, sedatif itu penenang dan pembunuh rasa sakit. Penyalahgunaan konsumsi morfin biasanya dilakukan melalui berbagai cara, ditelan, disuntik, dihirup, atau seperti dirokok ya, dibakar, dipanaskan, dihirup uapnya untuk menambah aroma rasa. Morfin yang sering disalahgunakan biasanya dikonsumsi setelah dicampur zat lain seperti gula, coklat, atau mint. Yang ketiga ada heroin. Heroin atau diamorfin adalah jenis obat analgesik atau penahan nyeri yang kuat dan merupakan turunan sintesis dari morfin. Heroin biasanya berbentuk serbuk putih dan rasanya pahit. Di pasar gelap, heroin dapat berbentuk aneka macam warna yang dicampur dengan gula, susu, bubuk, tepung, atau kakao. Heroin dapat menimbulkan rasa kantuk anak-anak dan halusinasi. Heroin juga dikenal dengan nama putau kalau anak-anak cari informasinya. Heroin merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan, seperti halnya pada morfin. Penyalahgunaan konsumsi heroin biasanya dilakukan melalui berbagai cara, yaitu ditelan, disuntik, dihirup, langsung melalui hidung, dirokok, dibakar atau dipanaskan dan dihirup uapnya. Yang keempat, ada kokain. Dengan mengunyah daun koka, seorang akan terkena efek narkotika dari kokain dalam senyawa lain dalam daun koka. Senyawa ini pertama kali digunakan untuk obat bius anak-anak pada suatu bedah kecil. Namun kemudian diketahui bahwa kokain ternyata dapat menyebabkan kecanduan sehingga digantikan oleh senyawa lain yang lebih aman sebagai pengganti obat bius. Sekarang kamu kerjain kuisnya. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan zat adiktif, psikotropika, dan narkotika? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis psikotropika. Yang ketiga, sebutkan efek pemakaian narkotika. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Yang kelima, bagaimana cara penyalahgunaan zat adiktif, psikotropika, dan narkoba. Kerjakan Boleh dikerjakan di Word aja supaya memudahkan kamu untuk mencari jawaban dari berbagai informasi yang kamu peroleh dari berbagai sumber. Boleh kamu mengambil jawaban dari Miss dan boleh jawaban dari sumber lain. Namun jangan lupa jawaban dari sumber lain dibaca dulu sehingga cocok dengan apa yang bisa saya tanyakan. Sekian dulu perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.